Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya teman-teman, selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Semoga baik ya pada hari ini. Dan tentunya kita kembali lagi di kajian kasih akses yang bahas tentang kajian fikih muamalah. Yang insya Allah hari ini kita akan mendengarkan materi dari Ustadz Muhammad Zahir, BBA. Ustadz Abdurrahman Zahir, Ustadz Abdurrahman Zahir, BBA. Yang insya Allah beliau sudah menemani kita pada pagi hari ini. Oke, kalau gitu kita langsung saja kita menyapa Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Zahir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum gimana? Yang lain? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung saja ya teman-teman mendengarkan materi yang akan beliau sampaikan kepada Ustadz Abdurrahman Zahir. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أهلا ومرحبا ورحب بكم جميعا بكل ود واحترام وبعميق الشكر والمحبة. أخوكم في الله عبد الرحمن زاهر، ولست معلما، لست بمثابة المدرس، ولا نعتبركم كالتلاميذ، حاشا لله. فتعالوا نبدأ هذه الجلسة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الوهاب الملك التواب الذي فضل صفوة من خلقه فكانوا حملة الكتاب واختصهم بواسع فضله ليسلمهم الألباب وأعد لهم جزاء كريما ينتظرهم يوم الحساب وبعد. Teman-teman sekalian, di sini kita insyaallah akan belajar bersama-sama berkenaan dengan fiqih muamalah. Coba Anda share screen sebentar. Anda bisa share screen nggak ini? Sudah jadi host belum? Kalau operator mungkin Ustadz Abdurrahman Zahirnya bisa jadikan co-host ya. Sudah jadi co-host. Ya, oke. Sebentar, Anda coba share screen. Sudah kelihatan belum gambarnya? Sudah ya. Ya, ini adalah al-muamalah al-maliyah al-mu'asarah ألفه الدكتور يوسف ابن عبد الله الشبيلي، وهو أستاذ في الجامعة محمد بن سعود بالرياض، وكان أستاذا كذلك للدكتور أروان الترمذي، وألفه بعض الكتب ما يتعلق بالفقه، فقه الطهارة وفقه الجنايات وفقه الأسرة وأي أنواع كان من أبواب الفقه، فخاصة يتخصص الشيخ بالأبواب من باب فقه المعاملات المالية المعاصرة. ألف كذلك من باب الاستثمار، من باب الصرفات. فهذه هي من مؤلفاته جزء أول، المعاملة المالية المعاصرة. Sebelumnya bisa ada yang baca, jadi nanti Anda menjelaskan per paragraf dari setiap bacaan yang Anda baca. Ada yang bisa baca kitab? Mungkin pada bisa baca kitab semua di sini ya. Boleh silakan baca satu orang. Sukarelawan saja. Oke, saya coba ya, Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bai'u. Al-Faslul Awal. Ta'riful Bai' wa hukmuhu. Al-Mabhathul Awal. Ta'riful Bai'i wa aqsamuhu. Al-Matlabul Awal. Ta'riful Bai' lughatan. Al-Bai'u lughatun masdar ba'a
wa huwa akhdhu syai' wa i'ta'u syai'. Ma'khudun. Ya, jadi di sini definisi jual beli ya. Ta'riful bai' wa aqsamu. Berkenaan dengan definisi jual beli dengan macam-macamnya. Al-bai' menurut bahasa itu ba'a. Ba'a itu artinya saling mengulurkan. Yang mana di sini ada mengeluarkan tangan dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Jadi kalau pihak pembeli berarti dia mengeluarkan uang, penjual berarti mengeluarkan barang. Akhdhu syai' wa i'ta'. Memberikan kemudian mengambil. Dan ini adalah lafaz yang digunakan oleh orang Arab gitu ya. Jadi bahasa Arab itu kan bahasa yang tidak banyak perubahan, bahkan tidak ada perubahan kalau kita lihat. Jadi bahasa Arab yang dipakai oleh al-Arab al-musta'ribah wal Arab al-a'ribah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, begitu pula bahasa Arab yang dipakai oleh para sahabat Nabi SAW, bahasa Arab yang dipakai oleh Imam Syafi'i, bahasa Arab yang dipakai oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, itu semua bahasa Arabnya sama. Kita bisa memahami bahasa Arab mereka dan mereka bisa memahami bahasa Arab kita ketika mereka menggunakan bahasa Arab fusha. Ya. Jadi kalau fusha itu nggak ada perubahan, sama karena kaidahnya sudah tersusun rapi. Adapun kalau amiyah itu ada perubahan. Nah, jadi ba'a ini kalimatnya baik. Ya. Adapun menurut istilah ya, menurut istilah nanti akan kita bahas. Mungkin langsung anak aja yang baca mungkin biar cepat penjelasannya. Jadi kalau menurut istilah di sini al-bai' istilahan ada berbagai macam pendapat ya, ada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Tapi yang paling mendekati ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Mubadalatu malin bimalin ala wajhi makhsus. Ya. Jadi bai' itu adalah tukar menukar harta, mal. Tukar menukar harta dengan cara tertentu. Nah, kita bisa mendefinisikan lagi apa itu mal. Dalam definisi syariat itu apa itu mal? Mal itu adalah suatu hal yang bernilai. Dan bernilainya tersebut dimubahkan oleh syariat. Jadi, ketika ada suatu bernilai, tapi tidak dibolehkan menurut syariat, maka sesuatu tersebut tidak dikategorikan sebagai harta. Sehingga transaksinya menjadi haram. Dan juga mal itu adalah suatu hal yang suci. Jadi ketika suatu hal yang najis, itu tidak bisa dikategorikan jual beli di dalamnya. Ketika pertukaran antara komoditas dengan uang. Jadi contoh apa? Suatu hal yang bernilai dan juga dia diperbolehkan menurut syariat. Contoh handphone, laptop, rumah, mobil. Ini mubah menurut syariat, sekaligus ada manfaatnya. Apa sesuatu hal yang memiliki manfaat tapi tidak boleh menurut syariat? Ana di sini pengen persuasif aja ya model diskusinya. Apa, teman-teman? Bernilai tapi nggak boleh menurut syariat. Apa? Halo? You guys hear me? Dengar suaranya, dengar. Okay. Ya, contohnya adalah khomer. Ya, khomer, narkoba, apalagi misalkan ya kalau menurut ulama mazhab adalah alat-alat musik itu ada manfaatnya, tapi manfaatnya tidak diperbolehkan menurut syariat, sehingga komoditas-komoditas tersebut itu tidak bisa diperjualbelikan. Begitu pula komoditas yang harus suci. Jadi dalam ilmu fikih, terkhusus dalam mazhab Syafi'i, itu komoditas yang boleh diperjualbelikan itu harus suci. Sehingga kalau jual beli kotoran hewan yang digunakan untuk pupuk, itu nggak bisa pakai akad jual beli. Tapi pakai akad ikhtisas, tanazul haq, yaitu pelepasan hak kita, kemudian kita mengambil uang tersebut atas dasar hibah. Tanazul haq. Ya. Nah ini perinciannya dalam kitab-kitab fikih. Ada lagi juga yang menurut syariat dia nggak haram. Ya, tapi tidak ada manfaatnya. Apa contohnya? Beli semut, jual beli semut, atau jual beli debu. Ini ada manfaatnya nggak? Semut sama debu ada manfaatnya nggak? Ini kita belum masuk perincian. Mungkin aja di satu daerah mungkin ada yang memang semut itu diperjualbelikan karena memang ada manfaatnya. Tapi secara umum
semut itu nggak ada manfaatnya. Sehingga ketika dijual beli, dia nggak sah sebagai jual beli. Meskipun di dalam syariat dia bukan termasuk satu hal yang haram, gitu kan. Jadi patokan yang bisa menjadi komoditas jual beli, manfaat dan barangnya itu harus memenuhi dua aspek. Ya. Yang pertama, ibahatul intifa', ya, yaitu boleh menurut syariat. Dan yang kedua adalah fihi manfaah yang sifatnya al-ma'lumah, yang sifatnya diketahui oleh orang banyak atau diketahui oleh sekelompok orang. Ya. Jadi haruslah kita menjual ini. Karena kenapa? Karena ketika kita membeli komoditas yang sama sekali tidak ada manfaatnya, berarti sama aja kita apa? Tajyi'un lil mal, yaitu membuang-buang harta. Sedangkan dalam Islam kita tidak boleh membuang harta, gitu ya. Nah, jadi dari definisi saja itu sudah cukup. Mubadalatu malin bimalin ala wajhin makhsus. Adapun menurut Hanabilah, mubadalatu malin bimalin muayyan au fi zimmah au manfa'ah mubahah bimithlin, ya, ahaduha ala ta'bid ghair riba wala qard. Ini perincian di dalam mazhab Hambali. Tapi sebenarnya mazhab Syafi'i pun itu sudah memperinci, ya, karena ada di dalamnya, ya. Nah, kenapa di sini disebut mubadalatu malin bimalin? Berarti tidak termasuk akad tabarru'at. Apa itu akad tabarru'at? Akad tabarru'at itu ada akad sosial. Jadi kalau akad bisnis itu ada akad muawadat. Ada muawadat, ada tabarru'at. Ya, ada tausiqat. Nanti kita pelajarin itu. Ada lagi al-ishadat, ada lagi al-itlaqat, ada lagi at-taqidat. Nah, itu banyak macam akad, ya, dalam syariat. Tapi yang secara umum akad itu terbagi menjadi 3 saja, ya. Yang pertama al-muawadat, yang kedua adalah at-tabarru'at, yang ketiga adalah at-tausiqat. Al-muawadat itu akad jual beli, akad bisnis. Yang mana tujuan daripada akadnya adalah margin, revenue, ya. Tapi kalau akad tabarru'at ini adalah akad yang berkenaan dengan apa? Sosial. Tujuannya bukan margin. Tujuannya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sosial. Karena nggak ada feedback, nggak ada timbal balik berupa manfaat materi. Tapi manfaatnya berupa non materi, yaitu berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah at-tausiqat. Apa makna tausiqat? Tausiq. Akad tambahan yang mana gunanya untuk sebagai penambah kepercayaan dalam akad jual beli. Contohnya apa? Rahan, jaminan. Doman tuh jaminan juga. Karena kalau dalam syariat itu dibagi-bagi, ada kafalah, ada domanat, ya, ada rahan. Jadi jaminan berupa barang, jaminan berupa person atau lembaga, dan jaminan berupa orang ketiga. Orang ketiga yang memang terpercaya. Dan dalam syariat dibedakan seperti itu. Muhtarazat ta'rif, apa konsekuensi daripada ta'rif ini? Mubadalah itu artinya saling bertukar. Ya, berarti ketika ada satu pihak yang memberi dan pihak lain cuma menerima, itu berarti bukan mubadalah. Mubadalah itu saling menukar. Ya, karena kalau yang memberi itu yang tanpa memberikan lagi, itu berarti tabarru'at, masuknya akad sosial. Kita ngasih ke fakir miskin uang, dia nggak memberikan kepada kita timbal baliknya, maka itu termasuk tabarru'at. Ketika ada pertukaran baik barang maupun jasa, berarti mubadalah. Mal di sini kan harta, makanya keluar dari definisi ini yang tidak termasuk dalam harta. Contohnya adalah mayat, al-maytah, bangkai, wal khamra, dan juga khamr, bukan termasuk definisi mal. Muayyanun aw fi zimmah, baik itu barangnya sudah ada ataupun fi zimmah, dalam tanggungan. Ya. Alat ta'bid. Nah, ta'bid di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah kepemilikan yang bersifat abadi selama-lamanya. Ya, yufidu tamlik al-mustamir fa yukhrij bidzalika al-ijarah. Jadi kalau menurut definisi Hanabilah, itu jual beli itu hanya terbatas pada benda, bukan pada manfaat. Karena kalau kita beli
manfaat, berarti kepemilikannya bukan atas dasar keabadian. Contohnya gimana? Contoh saya sewa rumah selama setahun. Which is kalau setahun, itu berarti kan kita cuma bisa pakai setahun doang. Ya kan? Berarti dia la ala ta'bid, walakin ala tauqid. Ya. Dia nggak selamanya, tapi cuman sementara. Berbeda dengan kita beli rumah. Kita beli rumah, kita bisa pakai kapanpun rumah itu. Tanpa ada pembatasan waktu. Tapi kalau kita beli manfaat, otomatis berarti ada pembatasan dalam hal waktu. Jadi syariat itu beda antara kita jual beli barang dengan jual beli manfaat. Ya. Ketika kita nyewa rumah, berarti kita beli apa? Apa yang kita beli dari sewaan rumah tersebut? Halo? Ketika kita nyewa rumah, apa yang kita beli? Manfaat. Iya, manfaat. Kita beli manfaat untuk menempatkan rumah tersebut. Dan manfaatnya terbatas. Berarti ketika pemilik rumah menjual rumah tersebut, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh dong. Kan dia menjual apanya? Dia menjual apanya? Barangnya kan? Dia menjual barangnya, ainnya. Jadi dalam benda itu, dalam setiap benda itu ada dua hal. Ada kepemilikan barang, ada kepemilikan manfaat. Oke? Ini harus digambarkan dulu. Dalam setiap benda yang kita miliki, itu ada dua kepemilikan yang kita punya. Yang pertama adalah kepemilikan kita terhadap benda. Yang kedua adalah kepemilikan kita terhadap manfaat benda tersebut. Oke? Ketika kita menyewa rumah, kita punya kepemilikan kita terhadap benda nggak? Nggak usah. Enggak. Manfaat. Tapi kita punya kepemilikan terhadap manfaat. Begitu pula, rumah yang disewa, pemilik rumahnya, dalam jangka setahun tersebut ketika disewakan, apakah dia memiliki manfaat terhadap rumah tersebut? Tidak usah. Tidak. Tapi dia punya apa? Kepemilikan apa? Terhadap Barang. benda. Paham ya? Jadi ketika kita nyewa rumah setahun misalkan, itu berarti kita punya kepemilikan terhadap manfaat selama setahun, tapi nggak punya bendanya. Sebaliknya, pemilik rumah tidak punya kepemilikan terhadap manfaat, tapi punya kepemilikan terhadap Bendanya. Which is ketika pemilik rumah tersebut menjual rumahnya, sah nggak? Ya sah. Dia boleh menjualnya. Boleh. Karena yang dijual adalah apanya? Kepemilikan terhadap bendanya. Adapun kita masih memiliki kepemilikan terhadap manfaat. Yang maknanya adalah ketika rumah tersebut dijual, kita berhak untuk tetap memanfaatkan rumah tersebut sampai habis waktu sewanya. Paham ya? Jadi menarik ya, dalam fikih muamalah itu sebenarnya banyak perincian. Ini kalau contoh teman-teman yang suka bola Premier League dan sebagainya, kan di dalam pemain sepak bola itu kadang-kadang kan dia kan udah tanda tangan kontrak kan di satu klub sampai 5 tahun. Ternyata di pertengahan tahun dia dijual, ya kan? Atau belum sampai kontraknya habis tiba-tiba dijual ke klub lain. Ini berarti yang dijual apa? Hak manfaatnya, gitu ya. Bukan bendanya. Contoh lain lagi di sini kita lihat anal babi' imma an yakun malan muayyanan. Nah, jadi kalau benda yang dijual belikan itu entah dia menjadi harta malan muayyanan ya, yang memang sudah sudah ditentukan, misal an yaqula bi'tuka sayyarati hadi. Sudah ditentukan nih bendanya ya, karena barangnya udah ada di depan mata. Musyahadah. Adapun harta yang fi dhimmah ataupun juga harta yang dalam tanggungan. Dia tidak ada di majelis akad, tapi dia menjadi tanggungan. Makanya dia hanya disebutkan spesifikasinya saja ketika di majelis akad. Ma huddida bil wasfi ila bi ta'yin. Misal an yaqul bi'tuka 20 kailan min al-burr wa min nawi kada atau kada. Contohnya dalam akad salam. Akad salam itu barangnya enggak ada di majelis akad, tapi dia baru ada nanti penyerahannya ketika sudah selesai.
pembeliannya. Begitu pula manfaat mubahah. Ya. Manfaat mubahah ini ijarah, yaitu jual beli manfaat. Wa yakun imtilakuha ala wajhi at-ta'bid misal an yabi'u haqq al-murur fi tariq ad-dar. Juga bisa juga jual beli hak apa? Hak lewat. Ya, hak lewat. Jadi kalau dalam istilah fikih itu ada bai' haqqul murur. Wa anna al-bai' lahu tis'u suwarin. Jadi kalau misalkan dari definisi ini berarti jual beli itu ada 6 bentuk. Bimalin muayyan, ya, dengan harta yang sudah ditentukan, bimalin fi dhimmah, manfaatin mubahah, atau yakun mubadaratu bimalin fi dhimmah, ini sampai 9. Ya. Intinya sama saja. Intinya sama saja. Jadi kalau kita dibagi-bagi 3 itu kan, yang satu malin muayyan bimalin muayyan, malan muayyan bimalin fi dhimmah, malan muayyan bimanfaatin mubahah. Ya, atau lagi satu lagi berarti malan fi dhimmah bimalin muayyan, malan fi dhimmah bimalin fi dhimmah, malun fi dhimmah bimanfaatin mubahah, manfaatin mubahah bimalin fi dhimmah bimalin muayyan bimanfaatin mubahah. Nah itu ini ya, berarti ada 9 karena 3 kali 3. Kemudian anna min syartil bai' an yakuna intiqal milkiyah ala wajhi ta'bid fa in kana muaqqatan fa huwa ijaratun wa laysa bai'an. Jadi menurut definisi mazhab Hambali, jual beli jasa, sewa, itu bukan jual beli termasuk bai'. Karena menurut mereka, bai' itu adalah ala wajhi ta'bid. Ya, sedangkan menurut mazhab Syafi'i, ijarah itu termasuk ke dalam bai'. Jadi hanya perbedaan definisi saja. Tapi kaitannya sama-sama saja. Karena ijarah termasuk akad muawadat. Termasuk akad bisnis. Yang mana tujuan daripada akadnya adalah mencari margin. Al-fa'idah ar-rabi'ah anna al-bai' qad yaqa' ala al-a'yan wal manafi'. Jual beli itu biasanya pada benda dan juga pada manfaat. Ya. Ini kita lihat nih yang mulahadhah di sini. Tanqasimul 'uqud fi syariah al-islamiyah ila uqud al-mu'awadat. Yang pertama akad bisnis. Apa itu akad bisnis? Al-bai' wal ijarah was salam, yaitu jual beli al-bai', kemudian al-ijarah, jual beli manfaat, dan yang ketiga adalah as-salam. Salam di sini apa? Adalah jual beli pesan, ya. Pesan dengan memberikan uang cash di awal. Kemudian dicarikan barangnya sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan. Wa nahwiha. Contoh lain lagi apa? Muawadat. Contohnya adalah al-istisna. Istisna termasuk muawadat. Ya. Kemudian juga syirkah. Ya. Nah, kemudian kita di sini lihat at-tabarru'at. Tabarru'at di sini adalah akad sosial. Akad sosial. Akad sosial adalah al-ariyah. Al-ariyah apa? Contohnya pinjam-minjam. Ketika Anda meminjamkan pulpen ke teman Anda, hakikatnya itu apa? Itu pinjam atau apa? Atau hibah? Pinjam, Ustaz. Ayo, tebak. Wah, isi pulpennya, Kak. Apa? Hibah tintanya, benar nggak? Iya, tintanya yuk. Ya kan? Karena barang Anda berkurang. Ya kan? Ketika barang Anda berkurang, hakikatnya itu bukan pinjam-minjam. Karena pinjam-minjam apa definisinya? Meminjamkan benda yang benda tersebut tidak berkurang ketika dipinjam. Itu definisi al-ariyah. Berarti contohnya apa? Pinjam HP, pinjam laptop, pinjam mobil, pinjam motor. Berkurang nggak bendanya? Enggak. Enggak. Ya. Paling bensinnya berkurang. Berarti dalam pembelian dalam peminjaman mobil dan motor itu berarti ada 2 akadnya. Ada minjem berarti al-ariyah dari sisi mobilnya. Kemudian juga hibah dari sisi bensinnya. Kan gitu. Ada 2 akad di situ. Pinjam-minjam, al-ariyah, dan juga hibah bensin. Ya. Tapi ketika HP itu apa? Itu murni ariyah. Karena nggak ada yang berkurang. Paling baterainya doang. Ya kan? Tapi baterai itu juga, ya sebenarnya baterai juga terhitung sebagai ini sih. Sebagai manfaat ya. Tapi secara umum dia lebih dominan ariyahnya. Kalau hibah, apa hibah? Definisi hibah itu apa? Hibah itu adalah
pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan timbal balik. Apa bedanya hibah, sedekah, dan hadiah? Ada yang tahu? Apa? Coba, kamu pas diskusi aja. Bedanya apa? Hibah, sedekah, sama hadiah. Apa? Oke, kasih tahu. Kalau hibah, ini pemberian dari seorang yang memiliki strata yang sama. Pemberian dari seorang kepada orang lain yang mana memiliki strata yang sama. Oke. Sedekah itu pemberian dari apa? Dari atasan kepada bawahan. Jadi orang yang memiliki strata tinggi kepada orang yang memiliki strata rendah. Itu namanya sedekah. Hadiah apa? Pemberian dari kebalikan sedekah apa? Bawah ke atas. Ya, dari strata ke bawah kepada strata atas. Itu definisinya. Oleh karena itu mengapa Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh menerima hadiah. Begitu Pak Ahlul Bait. Tidak boleh menerima hadiah. Tidak boleh menerima sedekah dan zakat. Kenapa? Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh menerima sedekah dan zakat. Mengapa? Apa? Karena lebih tinggi. iya, karena beliau lebih tinggi. Which is nggak boleh menerima sebagai bawahan. Paham ya? Dan beliau menerima hadiah gitu kan. Tapi beliau tidak menerima sedekah dan zakat. Ya. Karena kalau ada hadiah adalah pemberian dari bawahan kepada atasan. Ya. Makanya beliau menerima hadiah tapi tidak menerima zakat dan sedekah. Ya. Nah, itu perbedaannya. Kalau wasiat, apa wasiat? Wasiat apa? Wasiat adalah pesan sebelum meninggal. Saya nggak ada yang tahu. Kalau wakaf Ustaz, Apa? beda wakaf dan hibah. Nah, kalau wakaf apa coba? Siapa yang tahu? Wakaf itu adalah pemberian berupa manfaat. Pemberian berupa manfaat. Ya, tuh. Kalau hibah apa? Pemberian berupa manfaat dan benda. Barang, benda ya. Iya. Contoh, saya punya tanah. Ya, tanahnya ini saya wakafin. Berarti tanahnya boleh dijual gak? Nggak boleh Ustaz. Nggak Karena boleh. manfaatnya Ustaz. Iya, karena jadi harta wakaf. Wakaf itu artinya apa? Al-waqfu al-habsu. Al-habsu kan? Artinya tertahan. Artinya bendanya tertahan, tapi yang boleh dimanfaatkan adalah manfaat bendanya tersebut. Which is yang boleh dijadikan harta wakaf itu apa teman-teman? Adalah harta yang tidak habis sekali pakai. Karena Ustaz ya. Harta yang tidak habis sekali pakai. Contoh, antum mau wakaf sabun, sah gak? Enggak Ustaz. Enggak, karena sabun habis sekali pakai. Wakaf nasi kotak, sah gak? Enggak sah. Karena nasi kotak sekali habis. Berarti yang boleh wakaf apa? Tanah. Quran. Quran. Apa? Alat-alat dapur ya. Kalau perkebunan Ustaz, berarti hasilnya aja Ustaz ya. Kenapa? Kalau perkebunan. Betul. Perkebunan hasilnya aja. Hasil daripada perkebunannya, tapi perkebunannya nggak diwakafkan, tapi nggak disedekahkan. Jadi ceritanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu Umar bin Khattab dapat tanah dari Khaybar, karena hasil penaklukan Khaybar dia dapat tanah ghanimah. Kemudian beliau sangat mencintai harta tersebut. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna li ardan, sesungguhnya saya punya harta nih, sebidang tanah. Berikan nasihat kepada tentang harta ini. Katanya, kemudian kata Nabi SAW, in habbasta aslaha wa tasaddaq biha. Kata Nabi, kalau bisa kamu tahan bendanya, kemudian kamu sedekahkan hasilnya. Barulah di sini tercipta hukum wakaf. Dan banyak di antara para sahabat, di antara mereka semiskin-miskinnya para sahabat pasti ada benda yang diwakafkan. Amazing kan?
Dari Khalifahan Utsmani itu 80% aset negara itu dari wakaf. Bayangkan. Di Saudi pun begitu. Saudi itu banyak harta-harta wakaf. Itu jadinya apa? Jadinya orang-orang miskin sejahtera terus. Ya, dia dapat manfaat di mana-mana. Sedikit-sedikit wakaf, sedikit wakaf ya. Nah, itulah. Jadi emang wakaf itu lebih powerful daripada sedekah. Bahkan lebih powerful daripada zakat. Zakat cuma 2,5%. Sedangkan manfaat wakaf abadi ya, selama-lamanya. Sampai hari kiamat. Ya. Makanya dia nggak boleh dijual. Nah, kemudian akad tausiqat tadi ya. Tausiqat itu akad tambahan yang digunakan untuk sebagai bentuk kepercayaan kepada penjual atau pembeli, ya, kepada pihak lainnya. Jadi ad-dhaman itu adalah bentuk penjaminan hutang. Penjaminan hutang dia yang akan bayar. Ya, jadi misalkan saya mau hutang nih, saya mau hutang ke tetangga saya. Kemudian kata tetangga saya, ada jaminannya nggak? Siapa yang bisa menjamin sampean bisa bayar hutang? Kata saya jamin orang tua saya. Nah, kemudian orang tua saya itu juga hadir ketika saya minjem hutang kepada tetangga. Maka itu namanya dhamin. Jadi asbabul hurutnya ketika kapan? Ketika itu ada sahabat yang meninggal masih menyisakan hutang. Kemudian Nabi tidak mau menyolatkan. Kemudian ada sahabat lainnya yang menanggung hutangnya. Ana dhamin ya Rasulullah, saya menjamin hutangnya. Barulah ketika dijamin hutangnya, maka barulah Nabi SAW mau menyolatkan sahabat tersebut. Gitu ya. Begitu pula al-kafal, wakalah. Wakalah ini apa? Wakalah ini berupa pelimpahan kekuasaan kepada pihak lainnya untuk melaksanakan hal yang sebelumnya tidak dilaksanakan. Ya. Contohnya saya nyuruh teman saya untuk beliin HP. Berarti ini akadnya apa? Wakalah. Ya. Kalau saya nyuruh teman saya untuk beliin HP, kemudian saya ngasih upah ke dia. Namanya berarti akad wakalah apa? Al-wakalatu bil ujrah. Ya, al-wakalatu bil ujrah. Atau dalam kata lain apa? Sebagai apa? Akadnya berubah menjadi apa? Saya nyuruh teman saya untuk beliin HP saya. Terus dia dikasih upah jalan nih. Berarti akadnya apa tuh? Kalau Ustaz. Akadnya ijarah. Akad ijarah. Apa yang saya beli dari dia? Kok akad ijarah apa? Apa? Manfaat Ustaz. Iya, saya beli manfaat jalannya dia. Kan dia dikasih upah dari jalannya dia kan. Ya. Iya, Sama aja seperti saya sewa jasa dia. Kan gitu. Ya, jatuhnya berarti itu adalah ijarah. Jadi al-wakalatu bil ujrah hiyal ijarah. Hanya saja dalam al-wakalah bil ujrah fee-nya itu harus diketahui oleh kedua belah pihak. Ya. Contoh teman-teman di sini yang mau just tip. Masih kan ada akad just tip kan? Oke, just tip masih buka just tip nih. Harga asli segini, harga upah segini. Upahnya segini misalkan per produk. Itu berarti pakai akad wakalah bil ujrah. Karena dia upahnya telah diketahui oleh kedua belah pihak. Dan dia harus amanah. Jadi wakilnya nih, just tippernya nih, dia harus amanah. Dia nggak boleh harganya diubah. Karena wakil adalah representasi daripada muwakil. Orang yang dilimpahkan amanah, itu berarti dia memiliki kewenangan yang sama seperti yang melimpahkan amanah. Begitu ya. Makanya orang yang wakil itu dia tidak boleh menjual kepada dirinya sendiri. Contoh, ini biasanya sering ada nih. Sebuah sekolah mau bikin baju seragam. Nyuruh salah satu gurunya untuk apa? Untuk nyariin tender. Ya, untuk nyariin tender. Ini guru ini berarti kan adalah wakil daripada siapa? Halo? Wakil daripada sekolah kan? Ya kan? Ya. Nah, dia nggak bisa tuh netapin harga seenaknya, kemudian dia beli harga murah, kemudian dia ngambil untung dari
dari apa? Dari jual belinya tersebut. Karena rancu. Ya. Karena setiap orang yang menjadi wakil itu harus menjadi pemegang kepentingan daripada si mewakilnya. Artinya dia harus melakukan sesuai dengan kemaslahatan dari yang mewakilkannya. Tidak boleh dia menaik-naikkan harga, ya. Karena dia representasi kan. Yang namanya dia dilimpahkan kekuasaan, berarti dia harus sesuai dengan kemaslahatan yang melimpahkan kekuasaannya. Mewakilnya otomatis kan mewakil kan pengen yang bagus, pengen yang murah gitu. Ketika dia matokin harga yang besar, tandanya dia bukan wakil. Maka gimana solusinya? Pakai akad jual beli. Jadi sekolah adalah pihak pembeli, gurunya tersebut sebagai pihak penjual, gitu ya. Jangan jadikan sebagai dia wakil. Itu. Otomatis duitnya nggak boleh dititipin kepada gurunya, tapi jualnya harus nanti ketika barangnya udah ada dulu, baru jual beli. Ya. Atau boleh juga pakai akad salam. Ya. Jadi akadnya harus bisnis. Kemudian Ar-Rahan. Rahan ini apa? Ar-Rahan adalah akad di mana seseorang gadai. Ya. Pakai suara aja nggak apa-apa. Karena kadang-kadang nggak lihat chat. Gadai ini berupa barang ya teman-teman. Berupa barang. Gadai ini bukan pada akad utang piutang saja, tapi juga pada akad bisnis. Contoh, antum mau minjem mobil. Bukan mau minjem deh, mau sewa. Antum mau sewa mobil ke tetangga antum. Bang, sewa mobil bang. Kata abangnya, apa barang gadainya nih? Takutnya nanti kan mobilnya dibawa kabur kan? Kata antum, nih, saya gadain rumah saya, kunci rumah saya. Nah, itu berarti ada gadai dalam akad jual beli. Ya. Jadi gadai itu bisa masuk Ar-Rahan ini nih, atau siqat atau secara umum, itu bisa masuk ke dalam semua akad. Dia bisa masuk ke dalam akad mudharabah, bisa masuk ke dalam akad muzara'ah, bisa masuk ke dalam akad ariyah, bisa masuk ke dalam akad apapun. Ya, bisa masuk ke dalam akad apa lagi? Akad ijarah, baik dan sebagainya. Hanya saja, coba anak nanya nih, barang gadai boleh dimanfaatkan nggak? Misalkan tadi nih, Tidak boleh, Ustaz. halo, boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Coba nih, ini belum ada jawaban yang memuaskan nih. Coba yang bilang boleh. Coba alasannya apa bilang boleh? Tadi siapa yang bilang nay ya? No. Coba open mic. Kenapa boleh? Halo? Hah? Wah, hilang orang ini. Jawaban yang benar apa? Apa jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah Tidak boleh, Ustaz. tidak boleh pada akad hutang piutang dan boleh pada selain akad hutang piutang. Nah, dan bolehnya ini harus dengan izin pemilik barang. Ya. Contoh tadi, kalau yang tadi kan, antum nyewa mobil ke tetangga, kemudian kata tetangga antum, mana jaminannya? Antum menyerahkan kunci rumah antum sebagai barang jaminannya. Boleh nggak nih tetangga antum memanfaatkan rumah antum untuk dipakai sama dia? Boleh. Tapi dengan izin antum. Karena ini bukan apa? Bukan akad hutang Piutang. Karena yang tidak boleh itu adalah pada akad hutang piutang. Mengapa kok nggak boleh dalam akad hutang piutang, sedangkan dalam akad lain boleh? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. Riba, Ustaz. Ya, apa hadisnya? Bukan hadis sih. Apa perkataan atau apa kaidahnya? Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Mumtaz. Nah, udah ngerti ini berarti. Itu kaidahnya. Karena jadi riba. Ya. Karena dalam hutang piutang itu kan murni. Seseorang itu memberikan pinjaman. Kenapa kok akad hutang piutang kok nggak boleh dapat manfaat? Kenapa? Karena akad hutang piutang itu adalah akad sosial. Yang mana seseorang itu tidak dapat apa? Timbal balik. Ketika dapat timbal balik, otomatis apa? Jual beli jadinya. Rancu jadinya kan. Dia akad sosial. Ya. Makanya Islam itu nggak boleh. Islam itu menerapkan
Seorang nggak boleh udah jatuh ketimpa tangga. Nah, ibaratnya gini, orang minjem nih kesan kan, dia udah susah nih, kok masih dimanfaatin sama orang yang mampu gitu loh. Itulah baiknya Islam. Ya. Makanya kalau orang minjem ke kita, kemudian kita minta barang gadainya, dia gadein motor. Nah kita nggak boleh dimanfaatin motor ini, karena sama aja kita nyuruh dia, udah lu udah ketimpa, udah jatuh ketimpa tangga kira-kira gitu lah. Udah mah dia lagi susah, kita manfaatin pula lagi susah. Nah, itulah kenapa nggak boleh ya memanfaatkan barang gadai pada akad hutang piutang. Adapun dalam akad lain boleh. Ya, jadi perinciannya seperti itu. Kemudian uqud syarikat al-musyarakat. Ini akad-akad serikat. Akad-akad serikat itu pihak-pihak berserikat, berkumpul melakukan akad yang sama. Ya. Misal inan, apa itu inan? Inan itu syarikat, ya, syarikat itu dia membuat bisnis, kemudian bisnisnya itu modalnya adalah berupa harta dan juga berupa tenaga. Itu inan. Contoh, Ana sama teman Ana nih mau join bisnis. Bro, kita join bisnis. Oke. Modal ente berapa? Modalnya 50 juta, nanti 50 juta. Oke, 50 juta. Kita sama-sama kerja bangun bisnis ya. Jadi sama-sama juga sama-sama nanti kita juga sif-sifan jaga coffee shopnya nih. Misalnya kerjanya coffee shop. Berarti itu apa yang jadi modal? Yang jadi modal adalah kerja dan juga harta. Ya. Dan dibagi persentasenya berdasarkan modal. Ya. Jadi kalau kerugian itu berdasarkan persentase modal, adapun kalau keuntungan berdasarkan kesepakatan. Ya. Al-khasarah tuqassamu ala ra's al-mal wa amma ar-ribh ala ma yattafiq al-fariqan. Gitu ya. Kaidahnya seperti itu. Adapun mudharabah ini apa? Coba. Ini pasti pada tahu, siapa yang enggak tahu mudharabah? Coba jelaskan definisi mudharabah. Siapa yang bisa? Halo? Halo teman-teman? Ada yang bisa definisikan mudharabah? Dengan bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Nggak ada ya? Mudharabah itu satu pihak menjadi sahibul mal. Dia pemilik modal, investor. Satu pihak lainnya, dia kerja, dia nggak punya modal harta maksudnya. Jadi dia modal kerja, yang satu modal harta. Nah hartanya ini dikelola oleh si yang kerja tadi. Ya. Nah, kerugiannya bertanggung siapa? Misalkan nih investor. Berapa persen? 100 kan. Ya, 100%. Adapun pengelola rugi apa? Rugi waktu. Betul, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Sedangkan investor nggak rugi waktu, nggak rugi tenaga, nggak rugi pikiran, cuma rugi harta doang. Itu kalau rugi. Keuntungan dibagi berdasarkan apa? Kesepakatan, Ustaz. Betul. Kesepakatan, keuntungan. 50-50, 40-50, 40-60, 30-70, bebas. Sesuai dengan kesepakatan. Gitu ya. Itu mudharabah. Musaqah. Musaqah tuh gini ya. Orang dia punya tanaman, kemudian dia nyuruh orang desa, misalkan gini, saya punya tanah misalkan di puncak, ya, isinya itu kebun durian. Nah, saya nyuruh orang desanya nih, Pak, tolong Bapak urusin kebun saya di sini. Saya ke puncak ini sebulan sekali doang, oke? Nah, ini bapaknya ini yang ngurusin nih. Ketika panen baru dibagi hasil. Ya, bapaknya dapat misalkan 3/4, saya dapat 1/4 misalkan, atau sebaliknya. Itu namanya musaqah. Ya. Terus ketika gagal panen gimana tuh? Siapa yang rugi?
Kalau gagal panen pembagian kerugiannya gimana? Gagal panen gimana? Ya, pemilik kebunnya rugi makanannya, apa namanya, kebunnya pacaklik. Kalau misalkan orang desanya rugi waktu, tenaga, dan pikiran, ya. Karena dia nggak cuma nyiram-nyiramin doang, tapi dia juga harus benar-benar concern di sana. Al-muzara'ah ini yang satu punya tanah, yang satu punya benih. Intinya gitu muzara'ah. Tapi yang muzara'ah ini dia belum disepakati kebolehannya oleh para ulama. Jumhur ulama justru mengharamkan. Menarik ya. Kenapa bisa mengharamkan? Nanti kita akan bahas. Ya, jadi kalau muzara'ah ini belum menjadi ijma kebolehannya. Ya. Kemudian ini sampai jam berapa ya saya? Sampai apa? Oh ya, mungkin 15 menitnya untuk sesi tanya jawab aja. Ntar kita langsung lanjut ke dalam aqsamul bai'. Silakan kami persilakan kepada moderator untuk ada sesi tanya jawab. Oke, teman-teman dipersilakan nih kalau ada sesi, ada pertanyaan nih terkait materi yang telah Ustaz sampaikan tadi. Saya langsung raise hand ya teman-teman, atau mau langsung open mic, izin bertanya kita. Seputar yang lain juga nggak masalah. Ya, seputar yang lain juga nggak masalah kata Ustaz ya, teman-teman. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Seputar pelajaran, seputar yang lain juga, yang di luar materi juga insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan. Iya Ustaz, nggak bertanya, hanya ini Ustaz, menyampaikan untuk yang kali ini Masya Allah menarik, dan akan dimurajaah dulu mungkin dari rekamannya. Namun jika ada yang ditanya mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya tanya. Mohon maaf untuk yang pertemuan ini belum ada pertanyaan. Oh iya, boleh. Jazakallah khairan. Sangat sederhana dijelaskan. Apa tadi? Sorry tadi gimana? Nggak, tadi kurang dengar gimana? Apa? Ya, penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami insyaallah. Jazakallah khairan. Tentang apa maksudnya? Pelajaran hari ini. Maksudnya Ana suruh menjelaskan kembali apa gimana? Oh, enggak. Ya, Ustaz, katanya Ya, penjelasan Ustaz sederhana dan mudah dipahami saat kita. Oh iya. Syukuran, Afwan. Karena tadi kurang paham. Karena lagi di kamar mandi tadi. Oke. Ya. Ini Ustaz ada dari Ricky Alfianto, udah reset. Silakan Ricky Alfianto. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini PS-nya Ustaz. Cek. Halo? Gimana? Kok suara antum di Ana nggak kedengeran ya? Halo Ustaz. Iya, halo. Jadi kan gini Ustaz, anak kan diajar. Putus suaranya. Sebentar Ustaz. Masih dari putus-putus Ricky. Boleh di chat aja ya kalau misalkan putus-putus. Akhirnya jawab dulu pertanyaan lain ya. Ini ada di sini. Jika wakaf tidak boleh dijual, apakah boleh direnovasi? Boleh direnovasi. Jadi wakaf itu kan gini teman-teman. Wakaf itu ada nadir wakaf. Kalau dalam zakat itu kan ada amil. Ya kan? Ada amil zakah. Kalau dalam wakaf itu ada apa? Nazir waqfi. Yaitu orang yang mengelola harta wakaf. Ya. Dalam wakaf itu berarti boleh dilakukan apapun yang jelas
membawa kemaslahatan bagi harta wakaf tersebut. Contoh, disewakan. Boleh nggak harta wakaf disewakan? Contoh gini nih. Anda punya aula. Aula ini digunakan untuk diwakafkan, gitu ya. Aula diwakafkan. Boleh nggak aula ini disewakan? Boleh nggak? Untuk wedding misalnya? Boleh. Yang jelas hartanya tadi untuk apa? Untuk kemaslahatan wakaf tersebut. Ya. Entah lagi itu disedekahkan atau dibuat beli perabotan-perabotan yang sifatnya menjaga harta wakaf tersebut. Begitu pula masjid. Ya. Meskipun hukum masih khilaf ya. Boleh gak masjid itu dipakai untuk wedding? Yang mana berarti orang yang mau menggunakannya berarti bayar kan kepada masjid. Boleh gak? Ini menurut sebagian ulama boleh. Ya. Karena itu termasuk ke dalam menyewakan harta wakaf. Ya. Karena masjid itu juga peruntukannya boleh digunakan untuk akad nikah. Kan gitu. Ya. Jadi boleh. Harta wakaf boleh disewakan, boleh direnovasi, boleh. Hanya saja dia nggak boleh dijual. Tapi di sebagian keadaan ada juga wakaf namanya wakaf muaqqatah. Ini sebenarnya khilaf juga. Ini kita belum masuk ke dalam khilaf ya. Tapi ana jelaskan sebagai insight aja begitu teman-teman. Jadi ada wakaf namanya muaqqatah, wakaf sementara. Jadi ada wakaf abadiyah, ada wakaf muaqqatah. Kalau wakaf muaqqatah ini wakaf yang cuma beberapa saat aja, beberapa tahun atau bahkan bisa beberapa jam. Contohnya apa? Contohnya kita punya rumah gitu ya. Kemudian saya ingin mewakafkan rumah tersebut, rumah ini dalam jangka 5 tahun untuk digunakan sebagai rumah fakir dan miskin atau rumah anak yatim. Boleh tuh. Setelah 5 tahun ya udah nggak jadi harta wakaf lagi gitu. Ya. Berarti selama 5 tahun tersebut dia nggak boleh menjual rumahnya. Gitu ya. Namanya wakaf sementara. Adapun secara umum wakaf itu harus lil abad. Ini di antara harta wakaf yang luar biasa. Ini kalau teman-teman tahu, ada sini yang orang Aceh? Ada orang Aceh? Enggak deh. Nah, kalau orang Aceh nih, orang Aceh ke haji atau umrah. Jadi di Saudi itu ada hotel milik orang Aceh. Dan hotelnya tersebut diwakafkan. Jadi, kalau orang Aceh ke sana, itu dapat duit dari hotel tersebut. Hasil keuntungan daripada hotel. Luar biasa gak? Ya. Ini hotel ini diwakafkan di tahun 1900-an. Yang punya Habib siapa gitu, lupa. Tapi itu, dia gitu. Hotel ini diwakafkan. Dan juga hasil daripada hotelnya itu diberikan kepada orang-orang Aceh yang pergi kunjungan ke Makkah dan Madinah. Luar biasa ya. Jadi gitulah. Powerfulnya harta wakaf seperti itu. Oh iya, tadi gimana pertanyaannya? Lupa. Silakan tadi yang ingin bertanya. Oke, Riki. Alfianto tadi udah selesai, udah ditulis? Ustaz, udah jelas belum Ustaz? Udah jelas. Alhamdulillah. Bismillah Ustaz. Anak kan di Aceh nih Ustaz. Sekarang alhamdulillah untuk keuangan perbankannya kan udah syariah semua Ustaz ya. Betul. Karena dulu pernah lihat di video beberapa Ustaz itu kan, termasuk Ustaz Nurul dan Ustaz Irwandi, itu untuk hukum menjadi agen, kalau dulu kan konvensional BR itu nggak boleh Ustaz ya, tolong menolong dalam itu saya riba Ustaz ya. Nah, untuk yang BSI itu sekarang gimana Ustaz? Karena banyak kali Ustaz untuk itu. Apa BSI? Bank Syariah Indonesia. Iya. Kenapa maksudnya? Apanya? Untuk menjadi agen BSI-nya gitu Ustaz. Iya. Gitu. Oke. Itu aja pertanyaannya. Iya Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Pertama begini teman-teman. Kaedahnya pertama begini. Ketika ada lembaga yang mendeklarasikan sebagai lembaga syariah, ya lembaga keuangan syariah, bank syariah kah atau BMT kah, dia pokoknya mendeklarasikan saya syariah. Maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita berhusnuzon. Apa? Berhusnuzon, jangan suzon.
Karena ketika lembaga itu mendeklarasikan diri sebagai lembaga syariah, berarti dia harus ikut peraturan OJK yang mana harus ada Dewan Pengawas Syariah. Dan harus ada syariah compliance yang terdiri dari orang-orang yang paham dan ahli dalam fikih muamalah. Otomatis udah ada ustadz-ustadznya gitu loh. Yang mana mereka melakukan audit terhadap segala macam transaksi di dalam lembaga tersebut sesuai dengan syariah 100%. Oke? Yang kedua, definisi syariah itu ini kan tergantung dari mana kita merujuknya, ya kan? Ada beberapa hal ketika kita merujuk kepada satu mazhab ini, dia syariah. Tapi ketika merujuk kepada mazhab lain, dia jadi nggak syariah. Ya gitu. Sama seperti nikah deh contoh. Ya. Di beberapa mazhab lain itu nikah boleh nggak pakai wali. Beberapa mazhab lain lagi nikah nggak boleh pakai boleh nggak pakai iklan. Di beberapa mazhab lagi nikah itu boleh nggak pakai saksi. Ya. Kalau misalkan di salah satu sisi ini jadi nggak sah nih menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab lain sah gitu kan. Sama. Produk perbankan syariah itu pun definisi kesyariahannya relatif. Tergantung dari mana dia mengikuti lembaga fatwa. Ini supaya pikiran kita terbuka ya. Contoh, Bank Syariah Indonesia. Dia sudah syariah menurut apa? DSN MUI, ya kan? Karena mereka memang patokannya adalah fatwa-fatwa yang diasaskan oleh para ulama di DSN MUI. Tapi kalau misalkan kita ikut fatwa AIV, fatwa keuangan internasional, keuangan syariah internasional, bisa jadi nggak syariah, gitu. Jadi kita wajib objektif itu teman-teman. Nah, kemudian jawabannya apa? Kalau misalkan kita bekerja sama dengan syariah, ya hukumnya halal. Dihukumnya halal. Karena status mereka sebagai mendeklarasikan diri sebagai syariah berarti mereka sudah memproklamirkan diri bahwa akad-akadnya syariah. Nah, tinggal perinciannya aja di dalamnya. Kita berakad apa? Ya. Kalau akadnya adalah membantu, nolong, berarti sama saja. Berarti mereka memang core bisnisnya halal. Kecuali nanti masuk ke dalam akad-akad yang memang kita bekerja sama dengan dia, kemudian kita temukan ini kayaknya akadnya nggak sesuai yang syariah nih. Gitu. Ada klausul-klausulnya memang yang menjurus kepada riba misalkan. Ya udah, berarti kita tinggalkan gitu. Jadi ada memang hukum secara umum dan juga hukum secara perinci. Kalau hukum secara umum, hukumnya halal bekerja sama dengan bank syariah. Hukumnya halal bekerja sama dengan syariah. Apapun nama bank syariahnya. Karena ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai syariah, otomatis berarti dia core bisnisnya halal. Berbeda dengan bank konvensional. Yang core bisnisnya udah jelas-jelas haram. Yang mana bank konvensional berarti membiayai produk-produk dan perusahaan-perusahaan komer, perjudian, perzinahan, dan sebagainya. Adapun bank syariah itu hanya boleh mendanai produk-produk dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sektor halal. Gitu. Jadi ada dua ya. Yang pertama kita berhusnuzon. Yang kedua adalah lihat klausul dan akad-akad apa saja dalam kerjasama kita dengan bank syariah tersebut. Demikian. Allah alam. Ya. Oh iya, Kum. Mungkin Anda cukupkan sampai sini saja karena adalah kegiatan lagi jam 9. Jazakumullah khairan kepada teman-teman kalian sudah hadir. Mungkin kalau ada yang ditanyakan sampai lanjut mungkin bisa DM-an aja. Karena apa? Insyaallah Anda kalau ada waktu Anda jawab di DM. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.